Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam podcast Danau Inspirasi Channel. Satu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, baik dalam tataran kebijakan, teori maupun aplikasi di lapangan, khususnya dalam pemberdayaan petani. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pemanfaatan teknologi dalam rantai pasok pertanian. Mengapa tema ini kita ambil? Karena memang kalau kita lihat dari proses usaha pertanian, salah satu yang mempengaruhi adalah dalam soal rantai pasok ini yang cukup besar memberikan nilai pengaruh terhadap hasil pertanian itu sendiri. Nah, untuk itu kita akan mendiskusikan dengan salah seorang peneliti dari Universitas Taman Siswa, Bapak Dr. Dedet Deveriki. Selamat sore, Pak Dr. Dedet Deveriki. Selamat sore, Bang Yos. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Bang Yos gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Dokter, hari ini kita akan mendiskusikan tentang pemanfaatan teknologi dalam rantai pasok pertanian. Dan saya tahu Pak Dokter adalah salah seorang yang telah melakukan penelitian tentang rantai pasok ini. Nah, Ya. kalau kita mendiskusikan rantai pasok ini kan ini menjadi sangat penting ya, kita analisis dalam usaha pertanian dari hilir, dari hulu ke hilir. ke hilir. Nah, rantai pasok ini menjadi amat penting kalau kita lihat. Salah satu contohnya di komoditi hortikultura kan. Kalau kita lihat di rantai pasok, di bibit saja misalnya, kalau kita lihat rantai pasoknya kan 100% bibit itu kan untuk hortikultura berasal dari luar Sumatera Barat. Ya. Dan ini bisa dikatakan penyedotan anggaran yang luar biasa. Ya. Dinas Pertanian saja menganggarkan untuk pengadaan bibit ini tidak kurang dari 10 miliar per tahunnya. Dan itu uang habis dan belum lagi yang dikeluarkan oleh petani sendiri untuk membeli bibit. Ya. Nah, dari bacaan kami dalam rantai pasok ini tidak kurang 40% habis untuk biaya transportasi dari pengadaan bibit. Nah, saya ingin tahu dari pengalaman Pak Dokter yang telah melakukan penelitian khususnya di Kentang ini seperti apa gambarannya mengenai rantai pasok hasil pertanian ya. Tentu kita berharap nanti kita bedah, kita akan melihat akan bisa di mana titik lemahnya dan akan tentu kita mengarah ke peningkatan pendapatan. Silakan. Oke, terima kasih Bang Yos dan di Dango Inspirasi ya, tempat inspirasinya para pakar pertanian gitu Bang Yos ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara asbabun nuzulnya, persoalan sebenarnya bahasa rantai pasok itu identik dengan bahasa supply chain management atau kalau bahasa di teorinya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan itu lebih bersifat di rantai pasokan ya. Jadi kalau kita lihat asal dari sistem rantai pasok itu dulu berasal dari masalah logistik di militer sebenarnya, dari inti pertama kenapa supply chain itu ada ya. Akibat dari bagaimana persoalan logistik dari militer itu di saat perang itu bisa dilengkapi dengan secepat mungkin. Pengirimannya cepat dan kebutuhan itu harus lebih cepat. Nah, itu terjadi di tahun 1942 atau 1945. Namun dari segi pertanian, jadi dari tahun 45 sampai ke tahun 70 itu sudah mulai berbicara di manufaktur dulu. Nah, jadi berbicara di manufaktur, seluruh persoalan rantai pasok itu bagaimana mengelola setiap kegiatan-kegiatan aktivitas itu dilakukan secara tersistem. Mulai dari dia produksi sampai dia ke pemasaran. Nah, baru dimulai tahun 80 itu sudah mulai dari beberapa negara di Eropa dan di negara Afrika. Kalau misalkan kita berbicara di rantai pasok manufaktur, tentu kita juga berbicara di supply chains di pangan atau di bidang pertanian gitu. Nah, persoalannya adalah rantai pasok itu kalau di manufaktur itu tidak begitu sulit melihat cara berpikirnya.
karena dia bahannya itu tidak aman ya, artinya bahan itu aman. Tetapi kalau di bidang pertanian dia bersifat mudah busuk dan cepat rusak gitu. Jadi kalau di manufaktur bisa tahan lama. Bisa tahan lama itu Bang Yos. Jadi misalkan kita berbicara rantai pasok TV nih. Nah kalau nggak dijual TV nggak 1 tahun 2 tahun dia masih aman. Coba kalau di bidang pertanian yang misalkan cabai itu harus dijual secepat mungkin, dan loba itu harus dijual secepat mungkin, kentang itu harus dijual secepat mungkin. Nah persoalannya adalah bagaimana ketahanan secara mutu dari sistem penjualan. Nah, berawal itulah mulai dari sistem rantai pasok itu sampai sekarang. Rantai pasok itu idealismenya dia berbicara tentang bagaimana persoalan manajemen ketersediaan, Bang Yos. Nah, manajemen ketersediaan artinya bagaimana ketersediaan itu harus ada. Nah, rantai pasok itu kita tidak hanya berbicara di hilir saja, namun dia berbicara sampai ke hulu. Nah, jadi hilir ke hulu, hulu ke hilir gitu. Nah, jadi intinya dari persoalan rantai pasok pertama itu bagaimana kita menghubungkan antara produsen ke konsumen tapi dalam satu kesatuan sistem. Mungkin itu dasarnya tentang rantai pasok dulu Bang Yas gitu. Nah, Pak Dokter kan sudah melakukan penelitian Ya. tentang ini. Ini apa yang bisa diberikan dalam penelitiannya? Kalau tadi mungkin kentang yang dibibit, Oh ya, rantai kentang ya. pasok di bibit kentang ini. Nah, apa yang bisa diberikan yang didapat dalam Ya. penelitian tentang Penelitian. rantai pasok ini? Ya, kebetulan di disertasi saya dulu Bang Yos itu berbicara di kolaborasi supply chain agroindustri. Jadi kita berbicara bagaimana mengkolaborasikan seluruh variabel-variabel atau indikator-indikator yang di dalamnya saling integrasi, dan itu bisa membangun rantai pasok agroindustri berbasis keadilan rantai pasok gitu. Salah satunya adalah di indikatornya adalah teknologi. Nah, saat ini ya, artinya hari ini alhamdulillah saya didukung oleh Dinas Pertanian Provinsi. Kebetulan beliau PLT Dinas Pak Ferdinand Asmin, juga didukung oleh Pak Joni di alumni mantan Kadis ya, alumni Kadis Pertanian. Dan bagaimana itu kita mengelola rantai pasok benih kentang gitu. Jadi fokus di komoditi kentang. Benih kentang. Nah, benih ya? benih kentang. Kita satu pun di Pulau Sumatera tidak ada yang bisa menghasilkan benih kentang gitu, Bang Yos. Sumatera. Jadi untuk Sumatera saja belum ada? Tidak ada. Dan itu semuanya berasal dari Jawa. Nah, dari Jawa itu seluruh komoditas kentang itu atau bibit kentang itu semuanya didapat, yang punya Sumatera Barat itu didapat dari Pangalengan, didapat dari Garut, didapat dari Dieng semuanya. Namun hari ini kita berupaya bagaimana kita bisa menghasilkan benih kentang secara mandiri. Kita nggak perlu lagi untuk beli ke luar karena biaya logistik terlalu mahal. Nah, dari itulah tiba persoalannya adalah bagaimana kalau kita ciptakan sebuah teknologi yang mampu menghasilkan benih kentang sendiri gitu Bang Yas. Dan alhamdulillah hari ini kemarin saya mendapatkan dengan tim peneliti dana penelitian matching fund dari Kemendikbud. Bagaimana kita coba buat pengembangan benih kentang itu di lahan panjang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita bikin juga di Nagari Sungai Puah. Alhamdulillah di Nagari Sungai Puah sekarang di Kabupaten Agam itu dananya berasal dari dana ketahanan pangan itu Bang Yas. Jadi inti penelitian yang Pak Dokter lakukan itu bagaimana memperpendek rantai pasok ini sebenarnya? Ya, sebenarnya dengan pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi. Artinya apa? Petani tidak susah lagi dia mendapatkan benih Bang Yas. Karena untuk rantai pasok benih itu panjang sekali Bang Yas, mulai dari petaninya, pedagangnya, ya bisa kita sebut tengkulaknya gitu ya, bisa kita sebut dengan para mafia-mafianya itu. Artinya bagaimana petani bisa menghasilkan benih kentang sendiri, dan dia bisa menghasilkan sendiri, dia bisa memproduksi sendiri, dan dia bisa memasarkan sendiri dengan bantuan teknologi. Nah, teknologi yang kita maksud di sini Bang Yos itu teknologi aeroponik itu. Semuanya diatur berdasarkan sistem otomatis, dan kita cuma mengendalikannya dengan proses IoT. Kita mengendalikannya dengan komputer, kita bisa mengendalikannya dengan HP semuanya Bang Yas. Jadi petani tidak usah lagi harus balik-balik lagi ke tempat pembibitan. Mereka cukup dari Jadi apa aja. kalau kita lihat persoalan teknologi dulu yang menjadi kendala memperpendek rantai pasok kalau dulu kan banyak dari Pengalengan Ya, sumber betul. bibitnya. Nah, ini apa problem mendasarnya dulu sebenarnya ketika ini tidak bisa dikembangkan oleh petani kita sendiri di sini? Ya, yang pertama jelas itu SDM Bang Yos. Jadi persoalan sumber daya manusia kita, persoalan benih kentang itu ya
ilmunya masih rahasia itu dari Jawa semua. Jadi kita berupaya bagaimana kita pindahkan ilmu ini ke Sumatera Barat. Petani kita semula dia nanam dengan tanah itu Bang Yas. Kalau dengan tanah hasilnya itu cuma 5. Hasil satu bibit itu 3.000. Berarti 5 kali 3.000 Rp15.000 Jadi satu. intinya dulu sudah ada juga petani yang mengembangkan pembibitan di Sudah, sini. sudah. Tapi Cuman dengan teknologi yang dengan masih biasa menggunakan tanah gitu Bang Yas. Jadi dengan tanah ya hasilnya cuma 5 buah per satu batang, satu pohon. Artinya 15.000 duitnya. Namun kalau kita menggunakan teknologi hasilnya bisa sampai 50 Bang Yas. Artinya satu pohon itu bisa 150.000 gitu. Nah kalau kita hubungkan dengan bisnisnya ya berarti untung dengan menggunakan teknologi gitu. Dan teknologinya bisa digunakan dengan petani lebih mudah, tidak perlu sulit. Kalau saya boleh tahu di Jawa sendiri sudah terbiasa dengan teknologi yang disebutkan tadi? Sudah. Di Jawa terbiasa. sudah terbiasa, namun di Jawa masih menggunakan otomatis timer. Saya belum artinya masih belum secanggih yang kita bikin di Sumatera Barat. Karena kita sudah menggunakan sistem IoT semuanya Bang Yas. Jadi teknologi yang kita kembangkan di sini untuk pembibitan ini jauh lebih canggih, lebih maju dari lebih maju. Boleh digambarkan di perbandingannya lah, detail-detail seperti apa nih teknologi apa nih istilah aeroponik gitu ya. IoT itu apa sebenarnya? Nah, jadi kalau sistem IoT, jadi mungkin dari beberapa yang sudah coba kita buat tuh Bang Yos. IoT adalah Internet of Things yang semuanya pengelolaan sistem sistem komponen yang ada di dalam aeroponik itu berbasis IT. Jadi misalkan nih Bang Yos mau nyiram ini, Bang Yos tinggal cek di cek di HP, ini udah berapa gitu, udah berapa yang harus disiram. Dan misalkan jika terjadi suhunya mulai panas, itu langsung sensornya untuk menyiramkan lagi gitu Bang Yos. Jadi dia sudah membaca kondisi lingkungan semuanya. Dan kentang itu memang tanaman manja. Tanaman manja artinya apa? Tanaman manja yang harus kita coba pengelolaannya itu tidak boleh asal-asalan gitu Bang Yos. Contoh, jika tanaman kentang itu tidak disiram selama 10 menit, dia langsung mati tuh Bang Yos. Langsung mati. Nah, bisa nggak misalkan tenaga manusia yang kita suruh nyiram 200 kali dalam satu hari gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh teknologi gitu. Jadi yang diciptakan itu sistem seperti apa sebenarnya? Ini kan teknologi digital juga, teknologi komputer ya, juga. Komputer. Apa yang dilakukan untuk ya, salah satunya teknologi dalam penyiraman misalkan. Ya. Terus bagaimana teknologi mengatur pH-nya misalnya Bang Yos. Nah, pakai bahasa komputer juga pakai komputer semuanya. Jadi hari ini pertanian itu kalau kedepannya memang harus tidak mau kita harus berbicara teknologi nih Bang Yos. Apalagi kita tidak memiliki basis kentang di sini. Artinya teknologi yang harus mampu untuk membuat produksi ini semakin luas. Nah, mungkin yang dimaksud Bang Yos tadi apa saja sistemnya? Mungkin sistem penyiraman Bang Yos. Penyiramannya detail, tersistem, dan tidak ada lagi masalah absurd secara error, tidak ada lagi. Semuanya tersiram, umurnya sama, panjangnya sama, akarnya sama gitu. Itu bisa dilakukan oleh petani di sini sekarang ini? Bisa, sudah. Di Alahan Panjang sudah dilakukan Bang Yos. Mereka sudah melakukannya, sudah bisa. Di Sungai Pua pun mereka sudah bisa menggunakan teknologinya. Artinya apa? Hari ini petani bisa kita katakan sudah cerdas Bang Yos. Mereka sudah cerdas sekali itu. Cerdas juga ya, sudah memanfaatkan teknologi ini. Sudah sangat cerdas. Jadi kita beranggapan petani itu hari ini sangat mereka tidak tahu teknologi. Hari ini yang saya coba petani sudah paham itu Bang Yos. Dan itu rata-ratanya petani muda itu Bang Yos. Petani yang masih berumur 40 tahun ke bawah gitu. Itu artinya petani kita di Sumatera Barat maupun yang di tempat yang dipraktekkan di Sungai Pua sudah bisa menghasilkan bibit hari ini. Sudah bisa Bang Yos, sudah bisa. Dengan kapasitas berapa itu sekarang? Alat yang saya bikin itu Bang Yos dengan tim peneliti itu 1x6 di Alahan Panjang itu 1x6 sebanyak 4 buah. Di Dinas Pertanian itu 1x6 3 buah. Dan di Sungai Pua itu adalah 1x5 2 buah. Dan hasilnya adalah dengan kalau kita ekuivalenkan dengan jumlahnya 4 buah itu sama dengan hasil 3 hektar Bang. Jadi kalau kebutuhan kita sendiri untuk bibit di Sumatera Barat ini cukup enggak dengan tidak cukup kapasitas alat yang belum cukup ya? Masih kurang itu Bang. Jadi kalau boleh tahu untuk memenuhi kebutuhan bibit ya katakanlah kentang tadi yang dilakukan yang diciptakan teknologi itu kapasitas produksi sekarang dan kebutuhannya sebenarnya berapa?
Kalau lihat secara data Bang Yos, kalau kebutuhan saya logikan gini Bang Yos. Misalkan alatnya saya itu adalah 1x6, itu bisa untuk 1 hektar Bang Yos. Jadi kalau Bang Yos ambil alat saya itu 1x6, itu disamadengankan dengan di lahan, itu sama dengan hasilnya 1 hektar. 1 hektar bibit. 1 hektar bibit dengan 1x6. Coba Bang Yos bayangkan, itu lebih irit, lebih efisiensi. Nah, untuk 1 hektar bibit ini berapa areal pertanaman yang bisa tercover? Mungkin sekitar 6 alat masih tercover itu Bang Yos, masih tercover. Nah, artinya gini, ini kan ada teknologi bisa menghasilkan 1 hektar bibit ya? Ya, satu instalasi bisa menghasilkan 1 hektar bibit. 1 hektar bibit ya. Nah, 1 hektar bibit ini produksinya berapa nih? Berapa ton itu? Oh, kalau kita coba bibit 1,5 ton. 1,5 ton. 1,5 Nah, ini ton. 1,5 ton Bisa ini menghasilkan 22 ton 22 ton. kentang. Ya, 22 ton kentang. Jadi bibit yang dihasilkan bisa ditanam untuk 1 hektar gitu. Bisa 1 hektar. Untuk 1 hektar, dan 1 hektar ini menghasilkan 22 ton. Nah, untuk kebutuhan kita di Sumatera Barat sendiri berapa? Berarti sangat banyak juga. Sangat banyak sekali Bang Yos, karena Bang Yos bilang tadi lebih kurang 10 miliar duit kita itu pergi ke Jawa Bang Yos. Sekarang bagaimana dengan adanya teknologi ini, bisa uang itu setidaknya dia 10% aja mengalir ke kita dulu Bang Yos, sehingga petani kita nggak kekurangan bibit lagi Bang Yos. Jadi kita punya bibit yang lengkap, kita punya sarana produksi yang lengkap. Ya. Jadi intinya ini, teknologi ini petani punya pembibitan sendiri yang Yes, Mas, betul. dengan punya pembibitan sendiri. Betul. Dengan kapasitas 1 alat tadi itu Ya. bisa untuk 1 hektar gitu. 1 hektar. Ini tidak sulit petaninya. Tidak sulit Bang Yos. Tidak Saya sudah coba dari tahun 2019 Bang Yos penelitian sampai 2022 ini, 2023 ini kan. Alhamdulillah petani intinya gimana? Kita sebagai seorang peneliti harus keberlanjutan Bang Yos. Jadi jangan sampai penelitian selesai, ya udah selesai, nggak bisa. Harus ada lanjutan. Satu instalasi itu berapa biaya yang begitu? Oh, kemarin di Dinas Pertanian itu Bang Yos, anggaran itu sekitar 100 juta Bang Yos untuk 4 instalasi gitu. Ya. Nah, jadi yang mahalnya tuh memang di algoritmanya Bang Yos, di algoritmanya, karena itu disusun dulu berdasarkan coding sistem semuanya. Dan tidak hanya itu juga, bisa jadi dari pelanletnya harus ada juga dari Bogor, harus ada pupuknya juga Bang Yos. Cuma dari alat itu nggak terlalu mahal sih Bang Yos, sangat bisa tercover gitu. Berarti kalau 100 juta kan cukup besar juga untuk seorang petani kan? Iya. Nah, ini bagaimana strategi pengembangan instalasi bibit ini sehingga bisa memenuhi kebutuhan bibit untuk seluruh petani kentang ini? Ya, kan yang pertama mahal biaya pertamanya Bang Yos, besok nggak ada lagi tuh Bang Yos. Karena kalau dihitung secara BEP kemarin sama teman-teman itu 5 bulan BEP Bang Yos. Dapatin mereka 2 kali udah balik itu semuanya Bang Yos. Jadi dengan satu instalasi bibit, Iya. kemudian dilakukan pertanamannya oleh petani, Iya. dalam 2 kali panen bisa Iya, balik modal balik untuk instalasi bibit Instalasi. ini. Karena Dan kita itu bisa digunakan selanjutnya. bisa juga selanjutnya. Karena alat itu sudah didesain errornya cuma 5% Bang Yos. Artinya dengan SOP yang kita lakukan benar, artinya petani harus melakukan SOP yang benar, tidak melakukan asal-asalan, sistemnya sudah kita ajarkan. Artinya yang saya coba kemarin 2 bulan, 2 kali panen udah selesai Bang Yos. Balik lagi itu BEP semuanya. Namun persoalan utamanya adalah bagaimana merubah bahwa petani hari harus menggunakan teknologi lagi Bang Yos. Kalau masalah dana 100 juta menurut saya Bang Yos, itu masih terlalu kecil jika kita bandingkan dengan yang di Jawa Bang Yos. Di Jawa itu kemarin saya lihat itu 1 miliar Bang Yos. Untuk seorang petani? Untuk bikin alat itu. Bikin alat? Oh, Iya. bikin alatnya ya? Bikin alatnya. Bikin alatnya 1 miliar? 1 miliar. Ya. Dan itu tentu nggak mungkin dibuat oleh petani kan? Ya, itu dibantu oleh Dinas Pertanian waktu itu. Nah, di situ fungsi dari Dinas Pertanian atau dari pemerintah, tepat sasarannya di sana. Atau jelas dana itu memang untuk petani dan itu bisa dikembangkan oleh petani itu sendiri gitu. Jadi artinya bisa jadi gini, ada program pemerintah yang membantu petani penyediaan alat pembibitan Alat ini, instalasi pembibitan ya. Dan itu diajarkan tidak dari alat saja, bisa jadi dari stek. Karena memulainya tidak harus dari alat dulu Bang Yas. Kita buat planlet dulu, kita stekkan dulu, kita tunggu lagi, terus baru kita pindahkan ke sistem. Nah, jadi keluar benihnya itu ya udah kita tanam lagi Bang Yas gitu. Minimal dulu ada program pemerintah pengadaan instalasi ini di masing-masing kawasan kentang lah ya. Kentang. Tapi udah dimulai sama Pak Ferdinand Asmin kemarin itu udah di BBI kita sudah punya teknologinya Bang Yas. Itu insya Allah kata beliau kita coba mulai di bulan Maret karena alatnya sudah selesai di anggaran kemarin. Jadi
Kabarnya dapat paten juga ini alatnya kabarnya. Oh ya, alhamdulillah Bang Yos, kita dapat paten dari Kemenkumham. Itu berkat itu Bang Yos, dari teman-teman peneliti kita gabung semuanya. Dan itu berasal dari proposal yang lulus kemarin Bang Yos, dari penelitian matching fund dari dari kawan-kawan dari Universitas Andalas waktu itu. Jadi kedepannya seperti apa itu khusus untuk pengembangan ini, apa yang harus kita lakukan lagi? Selain tadi kan udah ada penerapan uji coba di Sungai Puar, Ya. kemudian di Alan Panjang. Nah, kedepannya seperti apa ya kegiatan untuk mendorong ini semakin diperbanyak? Ini mimpi yang diberikan oleh Pak Joni ke saya ini Pak. Jadi Pak Dedet katanya kan, bagaimana suatu saat Sumatera Barat ini kita jadikan sebagai sentral benih kentang. Kita satu-satunya penghasil benih kentang di Pulau Sumatera gitu. Itu mimpi saya dulu, Pak Dedet kata, dan bisa nggak dilanjutkan hari ini gitu. Ya insya Allah Pak, karena istilahnya dengan adanya hubungan kolaborasi antara peneliti, dinas, ya dengan masyarakat, kita kembangkan Sumatera Barat sebagai mandiri benih kentang. Jadi Satu-satunya di Pulau Sumatera gitu. dengan ditemukannya alat ini kita Ya. bisa bermimpi Kita sekarang. bisa ya? bermimpi. Dan tidak hanya bermimpi Tidak hanya sebenarnya. bermimpi. Kalau ada kolaborasi antara Ya. pemerintah, Ya. petani dan peneliti, Ya. mimpi ini bisa Mimpi ini pasti bisa kita wujudkan Bang Yos. Insya Allah gitu, karena dengan keseriusan dari beliau hari ini didukung oleh teman-teman dari kampus gitu ya. Insya Allah kita bangun Sumatera Barat ini sebagai kawasan benih kentang pertama di Pulau Sumatera gitu kan. Dan ini insya Allah mimpi ini sudah mulai kita wujudkan, mungkin butuh proses Bang Yos. Dan terakhirnya memang saya tidak sampai di pembibitan aja Bang Yos, mungkin suatu saat saya berharap sampai ke agroindustri nantinya. Jadi sudah ada orang Alan Panjang atau orang Sungai Puar punya keripik kentang itu Bang Yos. Udah punya kearifan lokalnya di sini, rasa kentang Alan Panjang, rasa kentang di Sungai Puar gitu ya. Nah, tadi kan itu teknologi khusus di menghasilkan bibit kentang. Iya. Nah, apakah teknologi ini juga bisa dikembangkan ke bibit-bibit yang lain atau ke komoditi yang lain? Seperti Iya. apa nih gambaran ke depannya ini? Yang baru saya lakukan Bang Yos, itu baru sampai di tanaman kentang. Yang baru saya lakukan penelitian sampai 3 tahun ini. Cuma ya, saya berhipotesa masih banyak tanaman lain yang masih bisa kita kembangkan dengan teknologi ini. Salah satunya mungkin ke tanaman anggrek mungkin. Itu menurut saya, hipotesa saya masih bisa. Namun tentu akan saya coba lagi uji coba lainnya, apakah ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Namun kalau secara yang saya cobakan dalam 3 tahun ini Bang Yos, mungkin itu lebih banyak itu di tanaman kentang. Itu udah saya uji semuanya sampai ke detail-detailnya gitu Bang Yos. Memang udah khusus di kentang ini sudah terbongkar semuanya ya. Udah kita bongkar Bang Yos semuanya. Karena Teknologi yang tadi itu ya. teknologi, artinya petani udah senang sekarang Bang Yos. Pak Dedek dulu hasilnya di tanah cuma 5 kok, hasilnya bisa 50 gitu kan, dan tumbuhnya di udara gitu kan. Tumbuhnya di udara, nggak pakai tanah lagi itu Bang Yos. Kalau ada petani yang mau mendapatkan teknologi ini, caranya seperti apa nih? Pak Dede? Kalau sekarang ini yang dilakukan nih. Ya nggak apa-apa juga Bang Yos, kita misalkan petani kita ketemu, kita ngopi, Ya. apa yang bisa saya bantu untuk petani di petani gitu kan, insya Allah Bang Yos, karena saya dulu disekolahkan oleh negara, beasiswa dari negara. Jadi sudah ada program untuk bagaimana mensosialisasikan teknologi ini ke seluruh petani kentang Sumatera? Sudah. Kemarin saya ikut juga pelatihan Bang Yos, pelatihan petani milenial ya yang dilakukan di dinas provinsi. Kalau dengan saya gratis Pak gitu kan. Nggak ada beli paten, saya nggak usah beli ini, tapi untuk petani saya gratiskan untuk teknologi ini. Jadi Karena saya disekolahkan dari uang petani dulu Pak. Gitu Tapi kalau ada pengusaha kentang yang membeli bibit ya beda lagi itu. menghasilkan juga kan. Beda Hah? lagi. Tapi kalau untuk petani, dikasih gratis. Gratis. Tapi selasi tetap biaya petani. Iya dari petani, artinya Atau dibantu oleh pihak apa yang perantau. saya bantu semuanya Pak gitu kan, dengan Ilmunya ya. ilmu, karena kita di sini tidak cukup, saya pun tidak sendiri Bang Yos, saya punya tim peneliti juga, dan kita bersama-sama berkolaborasi untuk membangun bahwa ya mungkin kita mungkin di kentang aja dulu Bang Yos, karena pertanian itu sangat luas sekali. Mungkin kita coba di tanaman kentang dulu. Insya Allah itu kan dengan doa Bang Yos lah nanti itu kita. Ada enggak komoditi lain yang bisa dikembangkan seperti itu? Yang kondisinya mungkin hampir sama dengan bibit kentang? Ya bisa kan? Bisa kok. Atau bawang mungkin yang apa, atau bibit apa yang lain, Ya. ini bisa dijelaskan juga enggak? Secara hipotesa bisa Bang Yos, namun
tentu perlu dilakukan kajian-kajian ulang yang lebih mendalam, karena takutnya nanti kalau kita coba riset-riset lagi, artinya tentu kita akan menemukan dulu formulanya. Menemukan penelitian ini tidak cukup waktunya sangat sebentar Bang Yos. Butuh waktu agak 2 tahun, 3 tahun. Ini berapa tahun ini mendapatkan? 4 tahun Bang Yos, dari 2019 sampai 2022. Menemukan teknologinya ini ya? Iya, teknologinya, formulasinya, algoritmanya, terus bagaimana model desain sistemnya. Jadi ya kegagalannya sudah banyak dulu Bang Yos, sering gagal, ini gagal. Ya udah coba lagi. Dan alhamdulillah berhasil gitu. Dan untuk mendapatkan teknologi tentu banyak disiplin ilmu yang terlibat di Ya sana. betul Bang Yos. Penelitiannya bisa jadi dari apa Bang Yos? Dari teman-teman budidaya pertanian, teman-teman dari hama penyakit tumbuhan, teman-teman dari agribisnis, teman-teman dari pemulihan tanaman, teman-teman dari TP gitu Bang Yos. Semuanya tidak cukup dengan satu ilmu saja, tapi harus kolaborasi dari seluruh lintas ilmu untuk membangun kentang itu. Kentang itu nggak bisa diselesaikan satu ilmu Bang Yos gitu. Artinya untuk komoditi yang lain mungkin dikeroyokkan juga sebenarnya penemuan teknologi yang menarik kan sebenarnya. Tadi kan kita punya persoalan bibit, nah itu bisa diatasi dengan teknologi yang Pak Dokter hasilkan kan. Dan bisa jadi dengan bibit yang lain yang memang mungkin ada bibit yang juga ketergantungan kita juga cukup besar dari luar ya. Dari luar. Ya habis 10 miliar itu Bang Yos, masa duit kita ngalir ke Jawa itu sampai 10 miliar Yang gitu. pasti duit 10 miliarnya bisa berputar di Bisa ke petani kita petani lagi kan. Dan kita sudah bisa punya bibit sendiri, Made of Sumatera Barat gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu bibit ya dari luar harus, dan kualitasnya belum tentu jelas itu Bang Yos gitu kan. Dan sekarang silakan petani panen sendiri dengan kualitas sendiri dan mau nanam sendiri mau apa gitu, sehingga bibit kita aman semuanya. Kita nggak persoalan lagi dari rantai pasok benih itu Bang Yos. Jadi itu salah satu mengatasi ya dalam sistem rantai pasok. Rantai pasok. Khususnya di bibit ya? Khususnya di bibit dan indikatornya di teknologi gitu Bang Yos. Gitu. Nah, apakah mungkin juga dikembangkan nih rantai pasok ini ya, kajian-kajiannya mungkin tidak hanya dalam soal bibit tapi soal produksi sendiri kan, ini mempengaruhi juga kan? Ya. Teknologi-teknologinya yang lain gitu. Ya, sangat banyak lagi itu Bang Yos. Karena di dalam disertasi saya itu Bang Yos ada 41 indikator Bang Yos. 9 variabel gitu. Yang di disertasi saya, di hasil penelitian S3 saya itu Bang Yos. Dan ini baru saya bongkar baru satu indikator baru gitu. Oh, berarti banyak indikator Masih lain banyak yang 40 yang analisis harus gitu. analisis lagi. Diteliti lah ya. Diteliti lagi. Walaupun sudah melakukan hipotesa bahwa ini berpengaruh terhadap, salah satunya bisa jadi dari sistem kearifan lokal kita. Apakah bisa teknologi ini kita pakai di masyarakat kita kan, itu butuh kajian. Namun di hasil riset saya itu Bang Yos, persoalan kita itu adalah bagaimana perilaku petani. Ya artinya bagaimana bisa menerima inovasi ini berbasis pengetahuan. Ya artinya kita beranggapan hari ini adalah petani kita hari ini semua sudah cerdas Bang Yos. Saya sangat menyadari itu, bahwa dulu menyangka petani kita nggak tamat SD Bang Yos, maaf tidak tamat ini. Namun kalau kita sering ke lapangan Bang Yos, petani itu lebih hebat daripada seorang doktor atau profesor lagi itu Bang Yos. Banyak Paham mereka itu. Pengalaman petani ini ilmunya luar biasa. Luar biasa Bang Yos. Saya bisa kita gali. Ya saya kalau ke lapangan Bang Yos nggak mau saya bilang saya dosen itu Bang Yos gini. Karena kalau saya bilang saya dosen, mereka nggak mau kasih ilmu lagi Bang Yos. Saya bilang saya sebagai seorang petani juga gitu. Mohon diajarkan Pak Tani, ini gimana gitu. Ya kita kosongkan dulu Bang Yos. Jadi kita memformulasi ilmu pengalaman petani lah menjadi sebuah ilmu sebenarnya. Iya betul. Dan teknologi ini akibat ngopi-ngopi aja nih Bang Yos. Saya duduk dengan petani di Elan Panjang. Ya udah kita duduk aja. Oh ya gimana cara bikin ini? Cuma dari ngopi aja Bang Yos. Ngopi-ngopi aja gitu. Dan Pak Dokter pasti optimis lah ya bahwa teknologi ini bisa diterapkan oleh petani ya. Sangat optimis sekali Bang Yos. Jika dari sisi sosial kultural petani kita lah, apa yang membuat dia optimisnya ini? Insya Allah Bang Yos. Artinya pemerintah, peneliti, komunitas, semuanya kita bergabung Bang Yos. Jangan sendiri-sendiri kita untuk membangun sosial kultural dari pembibitan kentang. Bang Yos pun bantu kami dulu. Besok yang lain bantu kami juga. Artinya saya tidak Bang Yos. Saya butuh dukungan dari kawan-kawan semuanya gitu Bang Yos. Dan alhamdulillah hari ini Aftam dukung gitu semuanya. Gitu Bang Yos. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat pemberdayaan,
demikian diskusi kita dengan Pak Dr. DP Riki yang telah menemukan sebuah teknologi ya, untuk memperbanyak bibit kentang, dan ini luar biasa ya. Dan teknologi itu benar-benar baru, merupakan sistem informasi, ilmu komputer juga ada di sana, ilmu digital, dan berbagai disiplin ilmu di bidang pertanian. Demikian sobat-sobat, mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat untuk kawan sebagai sebuah sumbangan dalam bagaimana kita terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian di Sumatera Barat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yos. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.